Hai teman-teman semua, sahabat muda dimanapun berada. Yang pastinya semua teman-teman pada di rumah aja ya, karena pandemi sekarang kebanyakan kita menghabiskan waktu kita di rumah aja. Dan teman-teman, kira-kira kita masih punya waktu nggak dengan Tuhan? Nah teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang itu dengan pembicara kita, narasumber kita, Bapak Dr. Eduardo Silalahi yang akan menjadi narasumber kita saat ini. Masihkah anak muda mencintai firman? Wah, ini menarik sekali untuk kita bahas ya Pak. Bagaimana anak muda sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget, dengan medsos, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan ini kira-kira sahabat muda mereka masih nggak mempunyai waktu, meluangkan waktu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan? Ya, baik. Terima kasih Ani ya. Terima kasih juga semua sahabat muda dimanapun yang bisa mengikuti acara ini ya. Jadi menarik memang apa yang tadi ditanyakan oleh Ani ya. Masihkah anak muda punya waktu untuk bisa mendengarkan firman? Atau mungkin lebih tepatnya ya, masihkah anak muda mencintai firman begitu ya? Dan kenapa harus mencintai firman? Jadi begini, sahabat muda atau kaulah muda ya, anak muda. Kayaknya saya juga jadi merasa muda ini. Anak muda, darah muda. Darah muda, ya masih muda lah ya. Kalau menurut WHO, Badan PBB, 60 tahun ke bawah itu masih anak muda. Oh ya, jadi Bapak masih tergolong muda ya? Oke Ya lah. pasti ya. Anak muda. Paling tidak merasa muda lah. Iya. Jadi mengapa harus mencintai firman? Bagi saya, firman itu adalah hal yang terpenting, hal yang esensi bagi kehidupan setiap orang. Sebenarnya setiap orang ya. Bukan hanya orang anak percaya, bukan hanya anak muda, tapi setiap orang. Tapi karena tadi ditanyakan tentang anak muda, tentu Alkitab adalah firman Allah yang paling esensi di dalam kehidupan anak muda. Nah, firman Tuhan itu sendiri kan harus menjadi dasar daripada kehidupan kita ya. Firman Tuhan itu menjadi dasar percaya kita atau dasar iman. Karena kalau tanpa firman, kita kan tidak mungkin memiliki iman yang sejati. Nah, saya kira begitu. Jadi, mengapa harus mencintai firman? Karena tanpa firman, kalau bisa dikatakan lebih ekstrimnya lagi, ya kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal siapa Tuhan tanpa firman. Karena firman Tuhan itulah merupakan media ataupun bahasa teologinya disebut penyataan Allah, penyataan Tuhan. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu melalui firman. Jadi tanpa firman, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah, apalagi mengenali diri sendiri. Nah, itu sebabnya firman ini menjadi sesuatu yang sangat esensi atau yang sangat mendasar, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Karena itulah anak-anak muda harus mencintai firman. Seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya supaya anak muda mencintai firman? Karena untuk sekarang ini sahabat muda ya, dimanapun pasti teman-teman mengalami bosan untuk membaca, lebih sering untuk lebih ke Instagram, happy WhatsApp, dan ketertarikan untuk membaca Alkitab itu sangat minim sekali. Oke. Jadi memang itu pertanyaan yang baik ya. Kalau dilihat secara rohani ya, secara teologis, tentu seseorang bisa mencintai firman. Itu harus diawali dengan sebuah peristiwa pertobatan dan iman, atau sering disebut istilah lahir baru ya. Pernah tahu ya istilah itu ya? Lahir baru atau lahir kembali, yaitu dengan mengakui segala dosa, kemudian bertobat meninggalkan dosa, dan kemudian dia memiliki iman kepada Tuhan, percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya kira itu hal yang pertama ya, yang paling mendasar,
Dia harus dilahirkan kembali secara rohani, sehingga dia bisa memiliki kecintaan akan firman yang rohani. Karena kan kalau manusia duniawi dikatakan bagaimana mungkin dia mencintai hal-hal yang rohani, kan gitu ya. Jadi harus diubahkan dulu rohnya, rohaninya, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus tentunya, melahirbarukan seseorang. Tapi itu kapan terjadi? Ketika seseorang, ketika anak muda itu sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu secara teologisnya, secara rohani. Tapi secara praktisnya, memang bagaimana dia bisa mencintai firman, memang ini butuh stimulan juga ya, artinya butuh dorongan. Ya katakanlah dari lingkungannya sendiri, ya orang tuanya, dari pendetanya di gereja yang terus memberikan juga semangat, ya terus bisa memberikan dorongan supaya dia juga memiliki kecintaan akan firman. Kadang juga melalui yang namanya komunitas gitu ya, ada mungkin persekutuan, ada ponsel kan, atau apa istilahnya itu ya, kelompok sel atau pendalaman Alkitab yang di dalamnya saling mendorong sehingga memiliki kecintaan akan firman. Nah, itu beberapa contoh saja. Jadi anak muda harus berada dalam komunitas yang positif, Iya. saling membangun. Iya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya anak muda dia mencintai firman, tapi di daerah sekitarnya tidak melakukan hal yang sama, malah sebaliknya, jadi lebih banyak kayak hal-hal negatif gitu. Jadi apakah itu akan mempengaruhi dia, dan bagaimana caranya supaya dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu? Bagaimana Pak? Ya itu tadi, kalau kita kembali kepada firman, salah satu ayat ya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 ya, dikatakan gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi ini hal yang sangat mendasar. Ketika dia sudah mencintai firman, ketika anak muda itu sudah hidup dalam firman, sebenarnya dengan sendirinya firman itu sendiri akan memengaruhi jiwanya ya, mempengaruhi pikirannya, pola pikirnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan firman di luar dirinya ataupun di tengah-tengah lingkungannya, harusnya dia mampu untuk ya mempertahankan diri, artinya memiliki ketahanan rohani ya, karena ada firman. Ya, dia bisa menjaga dirinya. Jadi firman yang sudah ada dalam hatinya itu menjadi dasar bagi dia untuk mengambil keputusan. Oh, ini baik atau salah, ini benar atau tidak. Jadi saya kira itu ya yang harus dijaga sesuai dengan firman, sehingga kehidupannya tidak terkontaminasi atau tidak ikut-ikutan dengan lingkungan, dengan dunia luar. Oke, jadi anak muda sekarang ini kan pasti kalau misalnya dia dalam pergaulan, pasti dia pengen untuk diterima, dan pasti di situ ada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman. Nah, kalau misalnya dia mengantisipasi dirinya untuk tidak melakukan itu, pastinya dia tidak diterima dengan komunitas itu. Nah, tapi ada kalanya dia akan jatuh, dia akan melakukan itu. Nah, bagaimana bagi teman-teman, sahabat muda yang pernah jatuh, dan bagaimana caranya supaya dia bisa bangkit lagi dan punya kesukaan dengan firman Tuhan itu semakin meningkat lagi, Pak? Jadi gini, sebenarnya kalau tadi kembali kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, orang yang sudah lahir baru, sekalipun dia bisa saja salah, bisa jatuh dalam dosa, tapi kan Roh Kudus di dalam dirinya akan menyadarkan dia kembali untuk kembali kepada kebenaran. Kalau dia mencintai firman, harusnya dia mampu bangkit kembali. Kan firman itu memberikan dia satu pengajaran. Firman Tuhan itu akan mendorong dia untuk bisa meninggalkan yang salah itu. Nah, tapi sebaliknya yang kita lihat positifnya gitu ya. Ketika dia hidup dalam firman, justru kan harusnya dia yang berpengaruh. Karena kelakuannya bersih, dikatakan di sini, sikapnya sudah baik, pola pikirnya, harusnya itu menjadi terang bagi lingkungannya. Sekalipun mungkin seperti tadi,
Tidak mudah ya, ada proses. Tapi mari kita anak-anak muda tetap membentengi diri, menjaga diri kita, tetap konsisten di dalam firman. Karena kita tidak punya modal yang lain. Kita tidak punya senjata yang lain selain firman yang bisa memerangi dosa, firman yang bisa membawa kita kepada kebenaran, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam keadilan, dan akhirnya kehidupan kita menjadi teladan, menjadi berkat. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Jadi firman itu merupakan kekuatan ya untuk kita bisa menangkal semua godaan-godaan itu ya. Oke. Nah, kita udah bahas bagaimana caranya tadi supaya kita mencintai firman, dan Bapak sudah memberikan juga penjelasan. Nah, kira-kira apa dampak bagi sahabat muda teman-teman di rumah aja yang mencintai firman? Dampaknya untuk dia pribadi apa saja, Pak? Ya, dampaknya tentu seseorang hidup dalam firman, maka dia pasti hidup di dalam ketenangan. Itu dulu ya, damai sejahtera Allah ada dalam dirinya. Ya, dia akan juga hidup di dalam kekudusan. Sebenarnya saya sudah singgung tadi ya, bahwa dia akan hidup di dalam pola pikir yang memang positif ya, ketika dia hidup dalam firman. Karena firman itu sendiri akan menerangi hatinya. Dan bagaimana kehidupannya juga berdampak keluar. Dia akan bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, bahasa kita yang menjadi berkat lah bagi sesama. Berdampak ya. Teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai bagaimana seorang muda mencintai firman bersama dengan Pak Dr. Edwardo Silalahi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir bersama dengan kita saat ini, yang sudah nonton bersama-sama. Nantikan lagi pembahasan yang pastinya menarik ya, untuk kita bahas lagi nanti bagaimana anak muda ya, kehidupan seputar anak muda. Dan silakan ikuti terus channel ini. Jika teman-teman diberkati, like, comment, and subscribe. Shalom.